studio kehadiran beliau Mas Bambang Surono, Siap. alias Mas Bam DKW 9 ya. Leres Mas. Beliau adalah mirip sekali dengan almarhum Mas Didi Kempot ya. Leres. Bisa diceritakan Mas Bam, Ya. sejak kapan dibilang mirip dengan beliau? Iya. Sebelumnya saya matur dulu, perkenalkan saya Bambang Surono atau Bams DKW 9. Kebetulan saya tinggal di Boyolali. Dan Bams DKW 9 punya makna yaitu Bambang Surono Didi Kempot KW 9. Harus pakai 9 ya, bukan KW 1 atau KW 2. Ada cerita yang luar biasa. Jadi sebenarnya KW 9 itu berkaitan dengan dulu waktu saya tahun 2019. Itu kan saya pernah bertemu dengan Mas Didi Kempot. Mas Didi Kempot itu kan waktu itu ada ulang tahun DPRD Boyolali yang ke-69. Beliau perform di sana. Nah, saat itu saya punya kesempatan untuk bisa bertemu dengan beliau. Kebetulan saya dengan Pak Hartono dari pihak sponsornya Mas Didi Kempot. Saya mendapat kesempatan untuk langsung berfoto di kursi VVIP. Nah, dari situ saya ketemu dengan beliau. Beliau ngendikan bahwa kurang gondrong rambutmu. Nah, saya matur sama beliau, Mas, saya Bambang Surono, saya dari Boyolali, Sugeng Tepang nyuwun foto, saya bilang gitu. Akhirnya beliau saya foto, saya dirangkul dengan beliau, cepet-cepet beliau ngendikan bahwa gondrong ke rambutmu kurang gondrong. Nah, dari situ setelah pulang dari konser itu kan dihadiri oleh sekitar 10.000 12.000 piai Mas itu. Tokoh-tokoh bola, pejabat bola, dan warga bola gitu. Leres, dan yang pasti para peserta lomba itu kan ada lomba jalan sehat gitu. Dan dengan hadiah yang luar biasa di situ, saya sebelum acara itu selesai saya pulang. Nah, pulang saya kebetulan pada saat bulan Desember, Januari tahun 2021 itu kan saya tahun 2020 itu ada KKN saya. Nah, jadi tahun 2019, tahun 2020 sampai Februari itu saya ada KKN di Desa Pentur Simo, Mas. Oh gitu. Ya, daerah Pentur Simo. Nah, kebetulan saya sebagai tim KKN tim 1 di Universitas Boyolali. Saya diambil di Fakultas Hukum. Nah, dari situ saya bersosialisasi, ada bidan dan dokter cantik, Mas. Bilangnya begini, kayak ono kayak Didi Kempot saka UBY Universitas Boyolali tapi KW Songo. Nah, dari mungkin bukan hanya sebatas just a joke nih. Entah itu berkaitan, saya tidak bermaksud itu membuli, bukan, tapi hanya just a joke, dari ejekan, dari gojekan menjadi nama sampai sekarang. Dan selalu terlihat ya. Dan sekarang bahkan menjadi berkah, menjadi ikon Mas Bam sendiri ya. Makanya saya jadi Bams DKW 9 atau Bambang Surono Didi Kempot KW Songo. Nah, di situ. Tapi juga ada cerita yang luar biasa, Mas. Sebelum saya dikenal sebagai Didi Kempot KW, setelah ketemu dengan beliau, itu dari tahun 2020 sampai menjelang tahun 2021. Setahun itu saya juga mendapat kesempatan untuk menjadi penyanyinya di auditional singer di Lare Jawi, Mas. Gitu. Jadi Lare Jawi itu grupnya Mas Didi Kempot, dikepalai atau diketuai oleh almarhum Mas Didit. Mas Didit. Ya, Mas Didit yang tapi sudah setel Itu ada Mbak Sandi, ada Mas Gun, ada Mas Ibik, ada Mbak Pipi, ada di Advent sama Mbak Ian beserta keluarganya. Itu memberikan kesempatan pada saya untuk menyanyikan lagu-lagu Mas Didi Kempot reguler di suatu hotel. Dari situ mulai saya dikenal sebagai Didi Kempot KW, Mas. Nah, setelah itu berjalan, ternyata ada beberapa nama yang memang terlalu panjang. Dulu kan Bambang Surono Didi Kempot KW Songo, terlalu panjang. Nah, akhirnya saya buat Bambang Surono Didi Kempot KW 9 dengan singkatan seperti itu. Tapi ternyata ada makna lain, Mas. Ternyata DKW 9 itu yaitu Bambang Surono, Bams itu DKW 9 adalah Desa Ketoyan Wonosegoro, Songo-Songo, desanya istri saya yang saya tempati itu.
sampai Wah, iya. sekarang. Ngaten. Nyambung ya. Iya, benar. Dan itu berkah menurut saya, ngaten. Iya, terus. Dan kembali ke kemiripan Mas Bam ini. Iya, Katanya Mas Bam sendiri itu belum bisa atau belum menekuni basic menyanyi katanya. leres. Jadi ini berkah nih. Iya. Sebenarnya. Terkadang ada beberapa piyayi yang memang berusaha untuk menjadi talent. Iya. Ini jujur nih. Tetapi talent itu, bakat itu pasti. Tetapi kesempatan kadang belum bisa Betul. semua orang dapat. Betul. Saya bukan seorang penyanyi, Mas. Iya. Tetapi almarhum ayah saya, Bapak Heru Setianto, dan ibu saya kan masih sugeng, Ibu Sri Widayati, beserta Bapak Morosepo dan Ibu Morosepo, Pak Zainal Muhsin dan Ibu Mulyaningsih, itu beliau juga sangat senang dengan lagu-lagu keroncong, Iya. lagu-lagu campur sari. Dari kecil, kakek saya, Bapak F.S. Junta, yang rumahnya di daerah Kawatan, di Kartotiasan Solo, dulu adalah seorang pemain seruling RRI. Bapak saya, almarhum Heru Setianto, juga seorang penyanyi keroncong. Ibu saya sampai sekarang juga masih suka menyanyikan lagu keroncong. Dari situ saya hanya mengamati, Mas. Mengamati. Tapi basic sebenarnya bukan penyanyi. Bukan penyanyi ya. Tetapi berkahnya, Iya. saya belajar lagu-lagunya Mas Didi Kempot. Ya setelah kepanggil dengan Mas Didi Kempot, terus 5 bulan kemudian sebagai Hari Ambyar Nasional, Iya, ya. betul. 5 Mei tahun 2020. Mas Didi Kempot sedo. Dari situ saya mulai belajar serius dengan lagu-lagunya Mas Didi Kempot. Ngaten, Mas. Dan dengan teringat dengan pesan Mas Didi juga ya. Ya, Kurang gondrong dan sampai sekarang mencoba untuk menggondrongkan diri ya. ini yang mungkin tidak setiap piyayi bisa diparingi pesan gitu, seperti itu. Betul. Ada, saya bisa mendefinisikan secara batin saya. Iya. Waktu pas ketemu Sugeng Tepang Mas Didi, kurang gondrong rambutmu, itu waktu belum salaman. Terus begitu Mas kepareng, saya nyuwun fotonya. Tepangkan saya Bambang Surono, saya dari Boyolali. Saya nyuwun foto. Oh iya monggo. Begitu saya foto, cepret-cepret gitu, gondrong ke rambutmu. Rambutmu Tirasi ya. gondrong. Ya. Beliau ya. Ternyata begini, Mas. Gondrong ke rambutmu adalah ada suatu hal bahwa teruskan perjuangan Betul. atau lestarikan karyaku, atau mungkin kamu berikan apa yang kamu bisa agar karyaku ini selalu lestari. Mungkin hal seperti itu yang dimaksud. Kan tidak tersurat tapi tersirat, Mas. Betul. Itu yang bisa saya Dan definisikan. dengan itu Ji. Mas Bam sendiri yang dulunya tidak bisa nyanyi Leres. dan apa ya, jadi terketuk hatinya untuk Leres, Mas. Jadi ada spirit sendiri saya untuk belajar nyanyi-nyanyi lagunya Mas Didi Kempot. dan dengar-dengar dulu katanya Mas Bam ini pun walaupun dibilang mirip ya, Ya, itu bukan penggemar beliau katanya, malah sang istri katanya leres. penggemarnya. Dan sang istri itu kalau setiap ada konser Mas Didi selalu mengajak katanya. Leres. Bisa diceritakan. Tapi saya takutnya begini, Mas. Saya takutnya kan saya sama istri kan posturnya kecil-kecil, takut diculik. Dan jadi begini, saya seorang penggemar musik keroncong dan pop. Iya. Ya. Dari keluarga saya itu kan heterogen, Mas. Iya. Ada yang Muslim, ada yang Kristen, Iya. ada yang Katolik. Terus kalau kakek saya kan ada yang kejawen, ya, Sabto Dharma Dompet, dan ya gitu. Tetapi karena ada beberapa bule, beberapa om saya dari bapak, dari ibu itu kan memang suka bernyanyi seperti itu. Saya melihatnya bahwa lagu keroncong dan lagu pop itu sangat cocok. Karena memang kami ibaratnya passionnya di lagu-lagu yang seperti itu, vibran seperti itu keluar. Nah, dari situ lagu-lagunya Mas Didi Kempot, menurut saya bukan tanpa mengurangi rasa hormat dia sampai sekarang. Saya kenal dengan Mas Didi Kempot itu hanya satu lagu yang saya apal, Stasiun Balapan. Stasiun Balapan. Ji, itu tahun viral juga. 96 97 yang waktu VCD masih harga 2.500, 5.000 harga dua. Di situ. Nah, di situ waktu pas saya nonton konser Mas Didi Kempot itu dasarnya adalah diminta nonton sama istri.
istri sebenarnya mau nonton ke sana karena habis melahirkan. Iya. Saya tidak izinkan untuk nonton, biar saya yang nonton. Tiba-tiba istri saya, Endah Zuliantiningse, bilang, aku njaluk oleh-oleh kudu foto sama Mas Didi Kempot. Saya tak kayak iya. Karena apa? Kalau saya tidak bilang iya, tidak disangoni, Mas. Akhirnya, iya, saya disangoni. Disangoni bensin, disangoni apa, pokoknya sampai itu habis. Habis setelah itu, saya ketemu dengan Pak Hartono, salah satu sponsornya beliau. Saya dirangkul, saya nonton, kebetulan saya pakai belangkon, Mas. Kok bisa menjadi nyata foto dengan Mas Didi Kempot atas dasar itu permintaan dari istri saya, Endah Zuliantiningse itu. Jadi kebetulan istri saya ya dengan saya sudah punya putra 2, satu Eza atau William, yang kedua Apel atau Mafasa. Ini semua setelah saya ketemu itu, lama-kelamaan saya belajar lagu-lagu Mas Didi Kempot, dan sampai sekarang kemana-mana, Mas, di beberapa stasiun televisi, di beberapa instansi dan beberapa piai yang mau ngersake, saya menyanyikan selalu konsisten lagu-lagunya Mas Didi Kempot. Kembali ke tadi yang di setelah Mas Didi Kempot tiada, itu membawa berkah tersendiri bagi Mas Bam yang dibilang milim, dan Mas Bam mencoba untuk menekuni lagu-lagu beliau, mempelajari dan coba untuk meniru gaya beliau seperti rambut laras. Dan publik itu luas sangat merespon di saat itu hari ambiar nasional. Laras. Banyak sahabat-sahabat Sobat Ambar yang merasa kehilangan dan bersedih. Ternyata muncul sosok Mas Bam ini bisa mengobati ya. Laras, kangennya dengan Dani atau dengan Mas Didi Kempot. Iya. Laras. Itu gimana itu ceritanya? Bisa jalan. Begini, terus terang pada titik sampai sekarang ini, saya yang tidak berusaha seperti itu sebenarnya. Ini berkah dari Gusti sebenarnya. Dan para penggemar lagu-lagu ambiar, terutama Sobat Ambiar, Sad Boy, Sad Girl, terus ada beberapa komunitas-komunitas pecinta lagu-lagunya Mas Didi Kempot. Nah, pada saat itu ada sosok yang memang dirindukan, yang tidak menyangka secepat itu ditimbali. Kita tidak menyangka. Tiba-tiba ada sosok saya, Bambang Surono, tapi sekali lagi saya memberikan statement, Mas. Di sini saya, keberadaan saya di sini, saya tidak bermaksud menggantikan beliau. Tetapi saya hanya melestarikan karya-karya beliau. Inji. Dan jangan salah bahwa Mas Didi Kempot itu tidak pernah terganti. Saya yang mungkin diparingi cahyo mirip seperti ini, saya hanya memberikan suatu hiburan ke panjenengan supaya bisa nambani kangen panjenengan kepada Dani atau almarhum Mas Didi Kempot. Nah, dari situ saya belajar, Mas. Terus saya tidak pernah latihan menyanyi. Saya hanya melihat beberapa videonya beliau, saya amati gesturnya. Pertama kali lagu yang saya hafal bisa itu, walaupun saya senang stasiun balapan, yang saya hafal itu satu, Mas, Cidro itu yang hafal. Cidro itu yang benar saya hafal. Kalau Emas, Banyulangit, baru stasiun balapan, terus ada Layang Kangen, Tatu lah berikutnya, sampai sekitar 15-20 lagu yang saya pelajari saat itu. Sampai sekarang penggemar beliau itu sangat loyal, setia, walaupun ada beberapa talent muda yang lebih berpotensi dan menyanyikan lagu-lagu beliau. Tetapi selama dari tahun 2019 sampai tahun 2026 ini, saya tetap masih digunakan tenaganya atau berkaitan dengan perform saya. Berarti menandakan bahwa saya banyak diterima dengan menyanyikan lagu-lagu beliau. Nathan, Mas. Ini ada cerita juga nih yang ibaratnya setelah Mas Bam ini dikenal, ibaratnya di Boyolali, di Solo Raya, mungkin di Jawa Tengah. Laras. Itu ketika Mas Bam itu
mau viral-viralnya, mengancah dunia nasional dan dipanggil di salah satu TV nasional. Ya, laras. Itu ada apa ya? Ujian juga yang berat. Setelah Mas Bam mau ke Jakarta, ternyata Bapak Mas Bam itu laras meninggal dunia. Panjenengan kok ya bisa perso loh. Jadi tanggal 16 Januari tahun 2021 itu di akhir-akhir bulan Januari saya sudah ada berkaitan dengan deal di stasiun televisi, mengisi acara dengan beberapa talent, dengan Mbak Ayu Ting Ting, Ruben Onsu, Mbak Dewi Persik, Nazar itu. Nah, dari situ saya memang sudah diberikan waktu bahwa tanggal 10 Februari saya harus pentas di 2 acara itu, Mas. 2 acara live show itu dia. 2 acara itu di stasiun televisi besar ke Jakarta. Nah, pada saat itu tiket pesawat sudah pokoknya uang semuanya sudah, akomodasi sudah diterima oleh Poppy Indah istri saya, dan saya harus berangkat setengah 5 pagi. Tetapi Tuhan berkata lain. Ayah saya yang saya rawat, Bapak Heru Stianto, itu 14 tahun stroke. Itu beliau sedo jam setengah 2 pagi. Jadi setengah 5 saya harus berangkat, jam setengah 2-nya Bapak saya sedo. Saya saat itu gampang, saya harus berangkat atau tidak, tetapi saya bilang saya tidak jadi berangkat. Nah, dari situ saya fokus ke pemakaman Bapak. Saya kontak ke pihak televisi dan pihak tim kreatif dari 2 acara itu. Di pihak timnya Ruben Onsu, Mas Ruben sama Mbak Ayu Ting Ting, sama Dewi Persik sama Mas Nazar, saya izin bahwa saya tidak bisa berkaitan dengan semuanya, saya kembalikan, saya refund. Karena apa? Papi saya sedo di situ. Akhirnya ada ucapan bela sungkawa, segenap keluarga besar dari acara itu mengucapkan bela sungkawa. Akhirnya saya dapat suatu kayak dispensasi. Mas Bambang, masa duka panjenengan pokoknya diselesaikan. Berarti ada itu di pending, Mas. Iya, di pending. Seminggu kemudian saya berangkat, saya dipeluk, dirangkul dengan hangat di 2 acara itu, dan beliau mengucapkan bahwa derek bela sungkawa kagem sedonipun Papi Heru atau Pak Heru Stianto, seperti itu. Dan itu yang tidak bisa saya lupakan. Nah, terus sampai sekarang alhamdulillah Mas Bam dikenal di kancah nasional. Berkat acara itu. Dan yang pasti berkat panjenengan sebagai media kemana-mana. Saya maksudnya begini, Mas, welcome, Mas. Welcome. Saya tidak melihat mungkin jauh sudah tinggi, tetap sama, Mas. Itu hanya sebatas di panggung. Yang terakhir, Mas Bam. Siap. Mas Bam bisa seperti ini, tentunya tidak lepas dari orang-orang hebat. Laras. Mungkin ada ucapan terima kasih yang ingin disampaikan. Siap. Untuk siapa saja? Siap. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saya, Bapak Heru Stianto almarhum, dan Ibu saya yang masih sugeng ya, Ibu Sri Widayati. Terus Bapak mertua saya, Bapak Zainal Muhizin dan Ibu Mulyaningsih. Dan satu lagi putranya yang sudah menjadi istri saya, Endah Zulendriningsih atau Poppy Indah beserta anak-anak saya, ada Eza, terus Abel, Tata, dan satu lagi Piai yang sangat luar biasa, Mas, yaitu Pak Hartono. Pak Hartono adalah salah satu sponsor yang selalu mendampingi Mas Didi Kempot dan memberikan kesempatan pada saya untuk bisa ketemu dengan Mas Didi Kempot sampai saya seperti ini. Leres. Dan satu lagi, walaupun saya jauh di mata dengan beliau semuanya, tapi selalu dekat di hati. Sembah sungkem matur suwun dalem kagem panjenengan Pak Hartono. Untuk rahayu dan untuk keluarga juga matur suwun sangat. Untuk keluarga Mas Didi Kempot semua ya, Mas ya. Saya mungkin kalau menyebutkan satu persatu banyak. Tapi semua keluarga dari Mas Didi Kempot sampai saya seperti ini, saya juga diparingi wejangan, diparingi pangestu dari keluarganya Mas Didi Kempot agar saya
selalu bisa membawa nama baik dan bisa melestarikan karya-karya almarhum sampai sekarang. Pokoknya jangan sampai tercoreng atau ternoda, yang pasti untuk menjadi lebih baik dan selalu abadi. Ngaten Mas. Saya ucap terima kasih pokoknya untuk keluarga besar Mas Didi Kempot di mana saja. Nyuwun pangestunipun rahayu matur suwun. Nah, tadi ngobrol kita bersama Mas Bram di kali Didi Kempot. Ya. Walaupun dia mirip dengan beliau, tapi dia selalu menegaskan, saya hanya ikut menguri-nguri lagu beliau, bukan sebagai sosok pengganti. Leres. Matur suwun. Ya. Mas Bram. Siap. Terima kasih. Salam berkelimpahan, matur suwun.